Marcelino Ferdinand wajib waspada, Moldova bawa 3 gelandang mewah saat hadapi timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia akan bertanding melawan Moldova pada laga uji coba dalam pemusatan latihan di Turki. Laga uji coba ini akan digelar 1 dan 4 November mendatang. Melihat kekuatan lawan, timnas U20 Indonesia dipastikan harus meningkatkan kewaspadaan, terutama pada duel-duel di lini tengah. Sebelumnya, timnas Moldova sudah merilis 20 pemain untuk laga uji coba melawan skuad Garuda Nusantara dari Namaran Stoika. Tercatat ada 3 pemain yakni Viku Bulmaga, Mihail Lupan, dan Vlad Ranilau. Dilansir dari laman Transfer Market, Vlad Ranilau dan Mihail Lupan bermain di Liga Moldova. Tepatnya, Ranilau bermain untuk Zimbru Kisniau dan Lupan adalah pemain FC Petrohub Hincheste. Satu pemain lagi yakni Viku Bulmaga ada di tim Kastak 3 Liga Ceko FK Teplis B. Ketiga pemain ini memiliki catatan apik saat bermain di Liga. Vlad musim ini sudah tampil dalam 12 pertandingan dan hanya melewatkan 1 laga di musim ini. Berposisi sebagai gelandang tengah, Ranilau sukses mencatatkan 2 assist saat timnya bertanding melawan Danica Buisani. Ini, Bulmaga mencatatkan statistik paling mumpuni. Dia tampil dalam 10 pertandingan dan mencatatkan 1 gol ditambah 2 assist. Pemain berusia 19 tahun ini bisa diandalkan dalam beberapa posisi, yakni diantaranya gelandang serang, stoper, dan gelandang sayap. Melihat hal ini, tentu lini tengah skuad Garuda Nusantara harus meningkatkan kewaspadaan, terutama posisi Marcelino Ferdinand yang bertugas sebagai gelandang serang. Selain itu, ada nama Roby Darwis yang beberapa kali dicoba bermain dalam multiposisi oleh Sintayong. Bergembira Elkan Baget menyatakan bakal pulang untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yang berlangsung pada penghujung tahun ini. Pemain yang sedang membela Gilinga FC itu mengungkapkan niatnya kembali ke Indonesia pada akhir tahun ini. Karena jadwal di Inggris akan lebih luasa karena ada Piala Dunia 2022, kata. Jordi Amat dan Sandy Walsh belum tentu bisa bela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 meski naturalisasi tuntas bulan depan. PSSI menargetkan naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh tuntas pada bulan depan. Keduanya juga diharapkan dapat membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh telah memasuki babak akhir. Keduanya tinggal menunggu surat keputusan Presiden. Setelah itu, Jordi Amat dan Sandy Walsh akan ambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan dapat segera terwujud sehingga mereka bisa membela timnas Indonesia pada Desember 2022, ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi. Bila naturalisasi selesai pada November 2022, artinya Jordi Amat dan Sandy masih punya waktu sekitar sebulan sebelum Piala AFF 2022 digelar. Timnas Indonesia akan berkancah di Piala AFF 2022 pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 dengan format kandang dan tandang. Seusai menerima status sebagai WNI, apakah Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah bisa membela timnas Indonesia? Jawabannya belum tentu. PSSI masih harus memproses administrasi alih status dan perpindahan asosiasi Sandy Walsh dari Belanda dan Jordi Amat dari Spanyol ke FIFA. Andai pergantian federasi Sandy dan Jordi telah mendapatkan pengesahan dari FIFA, keduanya baru bisa bermain untuk timnas Indonesia. Perkara perubahan asosiasi itu pernah menimpa Ezra Walian. Gara-gara memorandum dari Federasi Sepak Bola Belanda, striker naturalisasi Persib Bandung itu sempat terkendala memperkuat timnas Indonesia.
Selain perpindahan asosiasi, Jordi dan Sandi belum tentu dapat membela timnas Indonesia karena Piala AFF 2022 tidak termasuk kalender FIFA. Artinya, klub keduanya berhak untuk tidak melepas Jordi dan Sandi ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Soal itu, kami berkomunikasi dengan klub-klub mereka. Ada beberapa klub yang rehat saat kompetisi itu, tutur Yunus Nusi. Kalau begitu, mungkin klub akan mengizinkan kecuali mereka sedang ada di kompetisi dan sangat dibutuhkan. Namun, kami juga tidak bisa memaksakan karena memang bukan FIFA Matchday, imbuhnya. Saat ini, Sandi Walsh bermain di kasta teratas Liga Belgia bersama Café Michelin. Bek sayap berusia 27 tahun itu telah beraksi 15 kali dan membuat 2 gol dan 2 assist musim 2022-2023. Sandi Walsh kemungkinan tidak akan dilepas Café Michelin mengingat Liga Belgia berjalan terus dalam periode Piala AFF 2022. Sementara Jordi Amat baru saja pindah ke klub kaya raya Malaysia, Johor Darul Takzim. Bek berpaspor Spanyol itu juga sudah melakoni debutnya ketika bertanding di Liga Champions Asia. Peluang Jordi Amat berbaju timnas Indonesia di Piala AFF 2022 amat besar, sebab Liga Super Malaysia telah tuntas dan Piala Malaysia bakal berakhir pada 26 November 2022.